Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Istihbabu ijabatil muadzin wad dalil ala adami wujubiha. Menjawab adzan itu hukumnya sunnah dan dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya tidak wajib. Dari Sa'labah bin Malik Al-Quradhi, ia berkata, sesungguhnya dahulu mereka berbicara-bicara ketika Umar bin Khattab duduk di atas mimbar sampai muadzin diam. Dan apabila Umar berdiri di atas mimbar, tidak ada seorang pun yang berbicara sampai dia selesai khutbahnya. Berkata Syekh Albani dalam Al-Hadits Al-Dha'ifah nomor 87, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dan At-Tahawi, dan ini adalah redaksi miliknya. Demikian pula Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal dan sanad yang pertama itu sahih, dan disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah bahwa di sana ada mutaba'ah yang kuat, sehingga beliau mengatakan bahwa hadis Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi itu adalah sahih. Lalu beliau berkata, yaitu Syekh Albani, fi hadzal athar dalilun ala adami wujubi ijabatil muadzin. Athar ini menunjukkan bahwa menjawab adzan tidak wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam athar tersebut, ketika muadzin adzan, para sahabat berbincang-bincang, berbicara-bicara, dan menunjukkan bahwa itu hukumnya tidak wajib. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajib adalah hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah berada di padang pasir dengan beberapa sahabatnya, lalu terdengar orang yang adzan. Ketika orang adzan itu berkata asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah, tapi beliau tidak menjawabnya, sehingga dijadikan dalil oleh jumhur bahwa menjawab adzan itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah saja. Kemudian pembahasan berikutnya adalah adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang muadzin dan apa yang hendaknya dia lakukan ketika adzan. Yang pertama, adab yang pertama, an yahtasiba fi adzanihi wa yabtaghi wajha Allah wa la yatlubul ajr. Yaitu dia betul-betul berharap pahala dalam adzannya dan tidak mengharapkan upah. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Abi Al-As, ia berkata, sesungguhnya akhir yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku, anittakhid muadzinan, ambillah muadzin, la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang tidak mengambil upah dari adzannya. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa para ulama memakruhkan atau tidak menyukai seorang muadzin mengambil upah. Kan tetapi jumhur ulama mengatakan boleh kalau memang itu dia sangat membutuhkannya. Karena dia misalnya ditugaskan untuk adzan sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Adab yang kedua, an yakuna ala tuhrin, hendaklah dia adzan di atas kesucian. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, inni karihtu an adzkurallah illa ala tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Dikeluarkan Abu Daud, Nasai, dan yang lainnya. Adab yang ketiga, an yu'adzin qa'iman, itu hendaklah adzan dalam keadaan berdiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Bilal, qum ya Bilal, berdirilah hai Bilal, untuk adzan. Ini adalah adab yang harus yang hendaknya diperhatikan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, an yastaqbilal qiblah, hendaklah ia menghadap ke kiblat. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, al-mustahab an yu'adzin mustaqbilal qiblah, la na'lamu khilafan. Yang sunnah adzan itu menghadap kiblat. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan para ulama dalam hal ini. Dan kita lanjutkan adab-adab yang lainnya pada pertemuan yang akan datang.